kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Begitu pula selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, kebetulan sekolah kita ada salah satu calon guru penggerak, dan pada hari ini dia akan memberikan sosialisasi atau diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Olehnya itu, saya persilakan kepada Ibu Marwa untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mensosialisasikan apa yang selama ini yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, baiklah, ketika kita melihat bahwa apa yang selama ini kita lakukan di sekolah kita itu bukan berarti kita menerapkan pembelajaran yang salah, namun ada hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran kita selama ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama kita menjadi guru, kita belum pernah mengenal yang namanya pengenalan budaya positif. Namun mungkin kita kenal namanya pengenalan budaya positif, tetapi cara penerapannya di sekolah kita sepertinya belum betul-betul menerapkan seperti apa sebenarnya penerapan budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Nah, baiklah, di dalam pendidikan guru penggerak, di sini saya mendapatkan ilmu tentang penerapan budaya positif yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini pada hari ini saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman dan ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tepat. Nah, baiklah teman-teman. Di sini penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi sebelumnya di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Inilah nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran di sekolah. Ya. Kemudian pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi selama ini apa yang ada dalam diri anak-anak itu sebenarnya kita tidak boleh memaksakannya. Jadi kita selaku murid harusnya memberikan tuntunan kepada murid kita sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Contoh, kalau misalnya murid kita paksakan untuk menghafal kali-kali, misalnya murid kita hanya ingin mampunya kemampuan IQ-nya, inquiry apresiatifnya hanya mampu menghafal kali-kali ini misalnya sampai kali-kali 5, jangan dipaksakan sampai kali-kali 10. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini ada posisi kontrol kita selaku guru.
Jadi kita di sini sudah mengetahui tadi bahwa kita sebagai guru adalah bertugas untuk menuntun murid agar murid bisa mengenali dirinya sendiri sesuai dengan kodrat dan minat bakat anak masing-masing. Kenapa? Karena anak itu memiliki bakat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita selaku guru harus mengenali murid, karakter dan murid kita itu sendiri. Kalau karakter murid kita ini seperti misalnya ingin ingin menyanyi, bakatnya ingin menyanyi, kita kembangkan anak kita ke dalam bidang seni. Tetapi kalau bakatnya anak kita untuk membaca misalnya, kita kembangkan bakat anak kita untuk membaca. Kalau memang bakatnya untuk menyanyi, jangan dipaksakan untuk memola. Itu tidak akan ketemu Bapak dan Ibu guru. Ya. Jadi kita di sini menuntun murid, karena murid itu merupakan bagaikan benih-benih kita ini sebagai petani. Seorang guru kita merupakan sebagai petani. Otomatis kita sebagai petani, kita menanam padi mengharapkan padi yang tumbuh. Tidak mungkin kita menanam padi kemudian durian yang tumbuh. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu guru ya. Ya. Jadi itulah makna daripada pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam menuntun anak ada 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan kepada anak kita. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada stimulus respon. Ya, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda pada teori kontrol. Terus pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya. Mungkin bisa dipahami Bapak dan Ibu guru? Iya. Terus pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, sementara di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi itulah perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kemudian makna disiplin. Di sini makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak Ibu guru? Ya, tentunya yang terlintas kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan peraturan dan kepatuhan pada peraturan kita. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Jadi biasa kita mencoba ini kita harus disiplin. Disiplin konsekuensinya kan ada hukuman. Ya, padahal pemahaman itu berbeda Bapak Ibu guru. Ya. Ya. Di sini belajar tentang disiplin positif tidak harus pernah memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu kita gunakan sama sekali. Tidak digunakan hukuman sama sekali. Jadi apa yang kita terapkan sebenarnya selama ini kita sudah menjadi guru itu hal yang belum terlalu tepat. Ya. Bukan juga saya katakan hal yang salah, namun hal yang belum terlalu tepat. Nah, alhamdulillah kita dikenalkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita dapatkan dan bisa akan kita berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
ketidaknyamanan. Ya Bu? Bapak? Iya. Terus, nah, di sini makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan. Nah, kita kan sekarang sudah memasuki masa kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kurikulum merdeka itu diperuntukkan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Jadi untuk kelas 6 dan kelas 3 untuk sementara masih di posisi kurikulum K13. Ya Pak, betul. Ya. Jadi itulah nanti di 2024 keseluruhan kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini di mana ada kata kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cara melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kemudian dan peraturan dewan yang itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara maupun Jegoston, kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus, nah inilah tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dalam tujuan kita dalam profil pelajar Pancasila yaitu menginginkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita dalam profil pelajar Pancasila itu adalah kita menginginkan siswa yang mandiri. Terus yang ketiga yaitu kita mengharapkan siswa yang bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, maka muncullah nilai-nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila tadi muncullah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Oke, kita lanjut. Nah, inilah 9 pilar karakter Indonesia: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah diri, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi semoga apa yang kita lihat di sini kita bisa terapkan ya Bapak Guru. Nah, di sini teori motivasi, hukum dan penghargaan di sini ada masuk dalam restitusi. Nah, inilah restitusi. Kita harus memahami dulu apa itu restitusi Bapak dan Ibu Guru. Nah, disinilah dalam menghadapi siswa itu ini perlu ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut dosen. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang pola-pola seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Jadi kita tidak langsung serta-merta membentak anak-anak, ya Bapak Ibu guru. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, seorang guru tidak serta-merta harus memanggil anak, "Hoi, sini kau. Apa yang kau lakukan?" Jadi disinilah berfungsi restitusi. Jadi di sini ada nanti kita kenal sebagai segitiga restitusi. Nah, di sini jadi inilah segitiga restitusi yang harus kita kenal Bapak Ibu guru ya. Ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, selaku kita sebagai guru hendaklah bagaimana kita memanfaatkan segitiga restitusi ya. Di sini di segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi bagaimana cara menstabilkan identitas? Ketika siswa misalnya berbuat sebuah kesalahan, kita selaku guru tidak serta-merta harus membentak siswa kita. Ya, kita memberikan peluang siswa kita untuk berbuat. Ya, contoh, seorang siswa yang terlambat, jangan kira 9 harus terlambat. Kenapa bisa terlambat lagi? Nah, kita berikan pendekatan secara halus. Kenapa terlambat, Nak? Kenapa berberatan, Nak? Saya terlambat bangun, ya. Silahkan masuk. Jangan langsung keluar di situ. Jadi itu salah sekali ya, Bapak Ibu guru. Ya, jadi kita harus menstabilkan dulu identitas, membuat perasaan anak senang untuk tetap lanjut pada kegiatan pembelajaran. Setelah ada menstabilkan identitas, setelah identitas stabil, kita lagi memvalidasi tindakan. Ini validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kita seorang guru memvalidasi tindakan yang salah? Misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan, kita selaku guru menanyakan alasan apa yang membuat anak ini berbuat kesalahan. Apa alasannya sehingga anak ini membuat kesalahan? Kalau misalnya seorang siswa kita terlambat, nah kita sudah panggil. Nah, kira-kira kamu terlambat, kamu punya alasan toh? Pasti. Kira-kira kamu terlambat di sekolah, pasti kamu punya alasan. Nah, dengan senang hati, mungkin anak-anak di sini bisa menjawab, saya terlambat bangun Bu Guru, saya terlambat bangun Pak Guru. Nah, dari kata-kata penuturan kita selaku guru, anak-anak bisa berbuat jujur. Maka terciptalah tadi pada profil pelajar Pancasila. Terus validasi tindakan yang salah dan ada menanyakan keyakinan. Di sini kan menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu guru, karena
keyakinan kelas dulu. Karena Selama ini yang ada hanya peraturan sekolah ya Bapak Ibu guru. Ya, yang ada selama ini hanya peraturan sekolah. Jadi sekarang mungkin ada baiknya kalau kita selain daripada peraturan sekolah secara umum, di dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas ya. Siapa yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah guru dan siswa. Jadi ini pembuatan keyakinan kelas ini adalah siswa sendiri yang membuat suatu peraturan. Jadi ketika siswa yang melanggar, berarti siswa itu merasa bersalah bahwa keyakinan yang mereka buat ini adalah kalian sendiri yang membuatnya, bukan gurunya. Di sini ada keyakinan kelas. Di dalam menanyakan keyakinan kelas, mungkin naskahnya seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Nah, tentu anak-anak mesti menyatakan masih ingat Bu, masih ingat Pak. Nah, apa itu? Nah, otomatis di situ kan di dalam keyakinan kelas misalnya datang tepat waktu. Jadi ingat ya Bapak dan Ibu guru, dalam pembuatan keyakinan kelas kita tidak boleh sama sekali menggunakan tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh bertengkar di dalam kelas, jangan. Hindari kata tidak boleh. Jadi kalau misalnya menyatakan tidak boleh bertengkar di dalam kelas, berarti itu saling menghormati sesama teman. Ya Bapak Ibu? Iya. Terus kita lanjut. Di sini sisi yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari seri 3 bertujuan untuk merubah identitas anak dari pola yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi pola yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada bantuan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus tetap meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Sama tadi yang saya katakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi ini proses menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dengan kata-kata kita seperti ini tergugah hati peserta didik, tergugah hati anak-anak bahwa Vina puji kamu itu, betul ini mau koka. Iya. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu guru. Ya, kode pimpinan jangan kita langsung bilang kamu itu salah. Ya, jadi ketika dia misalnya sudah melaporkan dia terlambat, mengakui bahwa dirinya terlambat, kita sudah bisa menstabilkan perasaannya. Nah, Bapak panggil kamu ke sini nak. Bapak tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Hanya saja Bapak dan Ibu guru hanya ingin mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi ini. Jadi, di situ dari situlah anak-anak bisa menemukan dirinya sendiri, kesalahannya sendiri. Terus ada sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini kata kalimat-kalimat apa yang terdengar untuk anak-anak dalam validasi tindakan yang salah yaitu ini ya Bapak Ibu guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga
sesuatu yang penting bagimu. Jadi yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini tidak pernah ada terbuka hati siswa menyatakan bahwa guru ini marah sama saya. Jadi anak-anak siswa tetap merasa merdeka di dirinya dia rasa, ya, meskipun dia membuat kesalahan. Terus di sini ada di sesi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya. Kemudian, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Sama halnya yang saya jelaskan dari awal tadi, itu kita tanyakan kepada anak-anak, masih ingatkah kamu nak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang telah kita buat bersama? Ya. Terus, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Dengan sendirinya, hal ini, permasalahan ini terjawab oleh anak tanpa meninggalkan kesan bagi anak bahwa saya dimarahi oleh bapak atau ibu saya. Mungkin bisa dipahami bapak dan ibu guru sampai di sini? Jadi bapak dan ibu guru tentang apa tadi pemaparan tentang budaya positif. Nah di sini kita bahas tadi tentang keyakinan kelas ya bapak ibu guru. Ya, jadi di sini keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas harus belajar. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Jadi jangan disamakan kelas atas dengan kelas bawah. Kenapa? Karena ini kelas atas, otomatis keyakinan kelas yang terbuat di kelas awal akan dilakukan oleh anak-anak kelas awal. Nah, jangan disamakan keyakinan kelas yang diberlakukan di kelas awal dengan keyakinan kelas yang diberlakukan di kelas 5 atau kelas 4, 5, 6. Iya. Jadi dibedakan Bapak Ibu guru. Ya. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas yang kita bisa gunakan di kelas 5 atau kelas-kelas yang tertinggi itu selalu bersikap positif. Kenapa? Karena perkembangan anak-anak di umur kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah sudah bisa berkembang. Lain dengan di kelas ini. Di sini masih menumbuhkan. Kalau di kelas 1 sampai kelas 3, ya masih mau ditumbuhkan. Beda dengan 4, 5, 6. Kalau di 4, 5, 6 ini Bapak dan Ibu guru ya sudah di posisi kontrol ya. Iya. Di sini di kelas 5 ini anak-anak di sini sudah perlu dikembangkan Bapak dan Ibu guru. Iya. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas dengan kata-kata seperti ini. Ini tergantung dari Bapak dan Ibu guru dan bersama dengan siswa Bapak dan Ibu guru bagaimana bisa memilih pemilihan kata yang tepat untuk dijadikan keyakinan kelas. Kenapa? Karena jangan sama sekali membuat suatu keyakinan kelas Bapak dan Ibu guru kalau siswa tidak mampu untuk melakukan. Karena alangkah tidak baiknya kalau ini keyakinan kelas setiap kali dilanggar ya Bapak dan Ibu guru. Yeah. Kemudian ini selalu bersikap positif. Ini yang ada di kelas 5. Senantiasa menjadi diri terbaik. Ya. Terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi inilah tadi dalam penyusunan keyakinan kelas. Kita dalam penyusunan kelas keyakinan kelas Bapak Ibu guru jangan sama sekali menggunakan kata jangan atau tidak boleh.
mandiri, berkolaborasi, beriman dan bertakwa, ya. Nah, terus inilah cara penyusunan keyakinan kelas yang tepat, Bapak Ibu. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini Bapak dan Ibu guru perlu juga sangat ketahui tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang otomatis yang berkaitan dengan siswa. Ya, di sini kasih kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Coba kita berbuat, Bapak. Ya, ketika kita berbuat tidak ada umpan balik misalnya, otomatis bukan berarti kita ingin dikata, bukan berarti kita ingin naik di antara kalian, tetapi kita merasa ingin mendapatkan suatu pengakuan, ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan siswa kita, ketika siswa kita berbuat suatu hal yang positif, atau misalnya mereka mengerjakan tugas pada tepat waktu, kita selalu guru bagaimana mengapresiasi daripada apa yang siswa kerjakan. Nah, ketika kita memberikan sebuah siswa, ada hasil dari siswa, kemudian kita membiarkan begitu saja, ya sudah, begitulah. Nah, ketika anak-anak merasa bahwa ternyata saya berbuat seperti ini, tidak ada umpan balik dari guru saya. Jadi kita harus memberikan sebuah apresiasi, sebuah pengakuan, ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian kita yang kedua berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Jadi inilah kelima ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin tadi saya jelaskan tentang posisi kontrol. Ibu, Pak, posisi kontrol ada 5. Ada penghukum, seorang penghukum bisa. Jadi kita selaku guru yang seharusnya yang kita terapkan di dalam pembelajaran yaitu guru selaku posisi manajer. Guru selaku posisi manajer. Namun saya akan jelaskan dulu di sini tentang posisi kontrol, yaitu posisi kontrol guru selaku penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau cara yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu termasuk posisi penghukum Bapak Ibu. Ini bisa mengguncang jiwa anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu dan selesai. Jadi itu termasuk posisi penghukum, ya Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa memilih sebenarnya yang mana posisi yang seharusnya yang saya posisikan diri di sini. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah. Maksudnya anak merasa bersalah. Dengan posisi kita ini anak merasa bersalah. Nah, kata-kata apa yang biasa kita keluarkan ini sebagai pembuat rasa bersalah? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi otomatis dengan kata-kata seperti ini, guncangan jiwa anak ini, psikologi jiwa anak ini bisa terganggu. Iya, bisa terganggu. Saya menderita buku gara-gara saya. Begini buku gara-gara saya berpikir. Jadi ini anak selalu membuat dirinya bahwa bersalah. Tetapi bukan ini solusi untuk merubah perilaku karakter anak tersebut. Terus berikutnya adalah menjadi seorang teman. Jadi kalau menjadi seorang teman, Bapak dan Ibu guru, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Menjadi seorang teman bagi murid kita, ketika misalnya kita guru lain yang menghadapi, anak itu tidak menghiraukan guru tersebut lagi, karena dia selalu menganggap dan gurunya sebagai temannya adalah hanya
saja. Nah, jadi sama seperti ayo bantulah dengan Bapak ya. Jadi otomatis mindsetnya ini anak-anak selalu oh ya ini itu saja guru yang bagus. Ya Bapak Ibu guru. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak atau Ibu selama ini. Mindsetnya anak-anak bahwa ini saja gurunya yang didengarkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada posisi sebagai pemantau. Di sini posisi sebagai pemantau berarti kita selaku guru hanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kata-kata apa yang biasa kita keluarkan sebagai guru sebagai posisi pemantau? Ini ya Bapak Ibu guru, peraturannya apa? Ya, terus apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Iya. Jadi ini anak-anak hanya merasa dipantau. Ya, ketika kita tidak ada di lingkungan mereka, nah mereka akan berbuat lagi seperti apa yang dia melakukan sebelumnya. Bisa dipaham Bapak dan Ibu? Iya. Kita lanjut adalah posisi manajer. Jadi ini di posisi manajer adalah posisi terakhir Bapak Ibu guru adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Bagi dirinya sendiri, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan keras. Apa yang kita yakini. Nah, disinilah Bapak dan Ibu guru di posisi manajer, maka disitulah seorang guru menerapkan segitiga restitusi tadi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan memenanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita yakini? Apakah kita meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Iya. Jadi kita selaku guru, idealnya sebenarnya Bapak dan Ibu guru kita berada di posisi manajer. Mungkin bisa dipahami Bapak dan Ibu guru. Jadi baiklah, dan pemaparan tadi Bapak dan Ibu guru, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kita ajukan pertanyaan, kita akan menjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepat waktu. Apalagi? Jangan bisa apa nih? Nulis kena, tulis nih apa kira-kira yang kita usulkan. Sudah? Sudah? Iya. Kalau sudah silahkan ditempel di sini. Satu-satu. Ya, diatur di satu-satu Ki sayang. Iya. Satu-satu Ki naik. Aduh. Dia tidak ada kosong. Iya. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Cepat mekik nak. Di sini ada menghargai sesama teman. Menghargai dan menghormati. Datang tepat waktu. Apalagi? Menggunakan seragam sekolah. Menghargai guru dan membersihkan halaman sekolah. Menjaga kebersihan, ya. Jadi ini menjaga kebersihan kita ambil, ya. Oke? Ya, jadi baik. Satu-satu Ki. Iya. Oke. Jadi apa yang kalian tempel di sini adalah merupakan kesepakatan kalian sendiri, ya. Bukan saya yang membuat. Di sini ada datang tepat waktu. Terus ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai dan menghormati sudah masuk di sini, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, ini menghargai guru dan membersihkan halaman sekolah. Jadi kita ambil di sini menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kita sepakati? Iya. Terus satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi silahkan, ini kesepakatan yang kalian buat adalah kalian yang buat sendiri. Jadi kalian tidak bisa langgar ini, ya, karena kalian yang membuat sendiri, ya. Jadi ketika kalian melanggar ini tentu ada konsekuensi bagi anak-anakku semuanya, ya. Ya, jadi silahkan untuk lebih mempererat bahwa kalian yang membuat ini, silahkan kalian bertanda tangan di sini di bawahnya. Satu-satu Ki. Satu-satu Ki, mulai dari sini dulu. Ya. Tanda tangan Ki nah. Ya, iya. Oke. Oke. Iya, siapa lagi? Maju.
Oke. Siapa lagi? Ya, oke. Usna. Cepat ke nak sedikit. Yap, maju. Siapa lagi? Pika. Pika. Menyusul Siva. Nih, Miki. Iya. Aurel. Oke. Iya, Fatir. Ya. Syahrul. Ferdiansa. Oke. Jadi ini adalah kesepakatan kita bersama, merupakan keyakinan kelas yang akan menjadi peraturan di dalam kelas kita, di kelas kita kelas 4 ini, ya? Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anismayanti, rekan kerja dari Ibu Marwa, SPDI calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bone, yang beberapa hari lalu menyampaikan bagaimana budaya positif di sekolah. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pemantauan ini sudah memberikan paradigma baru dalam proses belajar di sekolah yang sudah melangkah jauh ke depan demi perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Di antaranya dengan cara memberikan penekanan kepada penekanan respon positif terhadap siswa, baik itu mulai dari perencanaan, kemudian proses pembelajaran di dalam kelas, sampai di akhir pembelajaran di kelas. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Marwa SPDI memberikan inspirasi yang baik dan bisa dilaksanakan bagi semua rekan-rekan di sekolah kami. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.